Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast with me Franz 207 and Eric Liman. Kita ada pemenang Ready Transformation, Wow. Eric Susanto. Thank you so much for coming. Thank you, Franz, Eric. Iya, dengan segala kesibukan Eric Susanto akhirnya kita berhasil. Iya, benar. Bawa Eric Susanto ke kursi panas ini. Iya. Sibuk banget ya, kita pengen ngerubah agenda berkali-kali ya. Iya. Sebagai portfolio manager dari manajer investasi terbesar di Indonesia. Sekali. Oh, wow. Keren loh. Terus badannya bagus kayak begini. Pasti makin jual. Pasti makin banyak yang investasi. ya kan. Itu kan investasi pekerjaannya investasi mungkin ya mostly pasti kan lebih ke financial ya kan. Betul. Dan ternyata rajin juga loh orangnya investasi kesehatan dan kebugaran di Paradigm Fitness Indonesia. Oh. Wow. Udah thank you. Cukup Selesai. Oke, hari ini kita mau cerita sama Eric ya kan. Kayak aneh ya ngomongin kayak nama diri sendiri ya kan. Eric Susanto. Yes. Bagaimana perasaannya menjadi pemenang Ready Transformation round ketiga? Oke, saya sangat bahagia ya, karena saya juga nggak expect saya bisa menang, tapi menurut saya ini salah satu pengalaman yang berharga karena menurut saya hal baru dan tentunya hasilnya itu memang ada dan memang jelas gitu ya, dimana kita bisa dapat tubuh yang ideal dan juga mentality yang lebih sehat bonusnya ya. 8 packs loh hasilnya. 8 packs ya benar. Ya kan? Pakai baju juga kelihatan cuk gitu. Gimana? Cuk. Anda bisa melihat menerawang? Bisa. Ya kan ya. Semua nih oke. Aku mau nanya dulu sama yang lagi nonton di YouTube ya. Kelihatan enggak sih tadi six pack-nya? Tulis dong di kolom komen ya kan ya. Mau kita suruh buka nggak? Iya, pokoknya kalau ada yang mau lihat ya hasilnya gimana Eric Susanto, silahkan cek di Instagramnya Paradigm Fitness Indonesia ya. Itu kita buka semua di situ, foto-foto yang terbuka semua ada ya. Oke. Nah jadi waktu pada saat awal-awal ikutan, coba diceritain deh kenapa mau ikutan Ready Transformation yang round ketiga? Oke, sebenarnya saya pengen cerita sedikit ya, kenapa saya juga ikut di Paradigm ya. Jadi memang Paradigm ini punya satu tempat yang berbeda dari mega gym lainnya gitu, dimana kita punya kelas calisthenics secara khusus ya. Dan memang di sana juga ada certified coach yang memang terlatih dan knowledgeable secara calisthenics. Teknik-tekniknya dan juga cara-caranya. Di situ saya mulai konsisten mengikuti gerakannya karena seperti yang kata JJ bilang ya, olahraga itu kalau kita di tempat lain itu hanya duduk gitu, tapi di calisthenics ini kita memperoleh satu latihan yang lebih banyak menggunakan core gitu ya. Makanya saya nggak ngelihat ya kayak orang-orang itu sering latihan tapi core-nya atau mungkin six pack-nya itu nggak terbentuk gitu ya. Nah, ini yang berbeda gitu, dimana kita lebih banyak difokuskan latihan core di calisthenics, terutama di Paradigm Fitness ya, ada banyak kelas calisthenics yang memang secara khusus dari level beginner sampai advance itu memang ada PT-nya yang melatih gitu. Kelas aku berarti kelas calisthenics ya. Karena Kelas aku kan naik turun. Kadang-kadang di lantai lama banget. Ya kan? Merayap-rayap. Cobain kelas calisthenics Eric. Ya. Calisthenics plus. thank you loh tadi reviewnya ya. Review Yuyur. Review Yuyur ya kan. Yang satu suka review elektronik ya. Yang satu skincare. Permandian in the sky ya. Wow, ya kan. Yang satu 8 packs ya kan. Terus gimana ceritanya? Kenapa pengen ikutan si Ready Transformation yang round ketiga? Oke. Pertama saya ngelihat bahwa ya ini program baru dan saya sebenarnya orang yang haus akan tantangan ya gitu ya. Makanya di calisthenics sendiri kita ada banyak teknik-teknik baru ya, mulai dari yang beginner biasanya push up, pull up, terus udah gitu yang advance misalnya deep, pull up gitu ya, atau mungkin ada yang lain-lainnya hingga yang advance misalnya kayak muscle up, human flag atau mungkin handstand kayak gitu ya. Nah di situ saya mulai mengikuti program bersama coach saya Adip. Di situ memang di sini banyak latihan yang dia ajarkan ya dari segi teknik dan juga gerakan-gerakan yang menurut saya ini challenge gitu buat saya dan menurut saya itu something yang calisthenics ini tuh keren gitu ya untuk bisa
apa ya namanya, kalau bisa gitu seperti unlock skill gitu buat saya. Iya, seperti achievement ya. Betul. Nah sebenarnya kalau saya sih untuk credit transformation ini saya menggunakan kesempatan ini itu untuk memacu saya untuk lebih konsisten lagi gitu ya. Di sisi lain kalau kita olahraga sendiri gitu ya, kadang-kadang kita terlalu banyak excuse-nya, bener nggak? Baru ngangkat 5 kali, udah deh besok lagi aja deh. Misalnya, udah deh kayaknya lemes deh hari ini ya. Banyak bisikan-bisikan ya. Banyak sekali, Banyak betul. bisikan. Tapi kalau di sini karena kita udah punya satu program ya yang sudah khusus gitu ya, itu kita lebih komit lah istilahnya ya, untuk ikut itu gitu ya. Untuk olahraga sendiri saya juga selain bantu oleh calisthenics, saya juga mengikuti kelas-kelas Les Miles lainnya. Misalnya ada body pump, body combat. Itu kalau kita lihat di Paradigm itu kan di depan ada menu ya. Nah itu tuh sebenarnya saya rasa itu menu, biasanya orang menu makanan ya di kafe. Ini memang menu untuk kita achieve sesuatu gitu ya. Ini yang berbeda sih sebenarnya. Gitu. Benar-benar. Jadi latihannya pun juga dikombinasikan ya gitu. Betul. Karena memang calisthenics itu kan sebenarnya lebih banyak core training ya gitu. Kita juga harus dipadu sama yang namanya weight training gitu untuk power juga, strength. Di sisi lain juga kayak kelas body pump itu juga menurut saya sangat penting ya untuk endurance dan strength juga gitu ya, dan cardio juga gitu. Pound fit juga, benar nggak? Iya, benar. Iya, benar. Karena Erik tuh dari awal kan, dari Iya, awal banget. sampai sekarang. Banget. Wow, perubahannya sih sungguh luar biasa loh. Beda banget. Ya berkat Paradigm lah ya. Wow, review. Terima kasih review Yuyur ya. Yuyurli. Nah, jadi pada saat ikut Ready Transformation itu kan 12 minggu. Ya kan? Nah, selama 12 minggu ada gak sih challenge tertentu atau mungkin kayak oh my god ini challenge banget nih buat gue nih gitu. Oke, challenge terbesar sebenarnya konsistensi ya, karena istilahnya kalau di gym itu kadang-kadang kita baru mulai sebulan, mungkin seminggu kita udah menyerah ya. Aduh badan udah sakit-sakit nih, atau mungkin kok kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. The only way adalah konsistensi ya. Nah konsistensi ini dari berbagai hal gitu, bukan hanya dari pola latihan aja, tapi juga dari pola makan dan pola istirahat. Karena kalau kita mau membentuk itu, yang saya tahu ya, mungkin correct me if I'm wrong, tapi ada 3 hal yang memang harus kita lakukan secara konsisten. Olahraga, suplemennya, atau makanannya, dan sisi lain juga istirahatnya, karena otot itu dibentuk pada saat kita beristirahat. Misalnya kalau orang yang sering begadang atau mungkin orang yang sering minum atau makanannya kurang dijaga, ya otomatis akan sulit juga walaupun dia berolahraga secara teratur. Itu yang challenge yang menurut saya penting ya. Dan hebatnya adalah Anda bisa melewatkan challenge itu. Ya tentunya dibantu oleh PT yang profesional juga ya. Oke. Nah hasilnya sekarang, jadi pada saat udah ada journey-nya, terus sekarang kan ya udah jadi pemenang ya kan. Hasil yang mungkin dari Erik rasain tuh apa sih? Oke, hasilnya tentu saja kalau yang kelihatan dari mata mungkin ya tubuh yang lebih ideal ya, seperti itu ya. Tapi hal ini juga bisa dilihat dari portion dari fat percentage yang lebih rendah ya. Kita kan juga punya beberapa alat ukur di Paradigm yang bisa ngelihat bagaimana body composition itu berubah gitu ya, dari yang selama ini mungkin lebih banyak fat atau mungkin banyak ini yang dirubah, di transfer atau di convert menjadi muscles gitu ya. Di sisi lain menurut saya yang paling penting adalah mentality health ya gitu ya. Karena menurut saya seorang portfolio manager itu banyak tekanan terjadi di market ya, dimana kan di sini saya mengelola saham gitu ya. Mungkin buat orang-orang atau millennials yang sering bermain saham, tentu saja stress levelnya tinggi, benar nggak? Nah di sini kita bisa membuang energi itu tentunya dengan berolahraga gitu. Kita bisa lebih semangat lagi, dan sebenarnya untuk mentality dan stress release itu menurut saya ini sangat bagus sih berolahraga gitu. Menurut saya itu sebagai tujuan utama saya. Kalau hasil mengenai tubuh itu akan mengikuti dengan sendirinya sih kalau menurut saya. Wow. Oh justru karena buat stress release. Iya betul. Inspiring. Untuk stress release, untuk mental health loh. Benar. Kan di sini kan juga semakin sekarang kan banyak orang-orang yang kayak oh my god aku overwhelmed, aku butuh healing gitu kan. Nah aku juga mau nyapa nih buat yang lagi dengerin di Spotify ya, yang lagi butuh healing ya. Nah di share nih konten ini ya kan, karena dengan kita share konten itu kita bisa memberikan energi, inspirasi, motivasi
buat mereka menjadi lebih baik. Betul. Bahkan kita bisa menyelamatkan hidup seseorang loh dengan kita share satu konten ya nggak sih? Kita bisa memberikan solusi healing terbaru. Betul, permandian in the sky ya. Terus istri gimana? Makin happy dong.